Gara-gara muncul, Anies jadi muncul. Ada indikasi keterlibatan, ditulis oleh Anto Cahayisiword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Kasus lahan muncul akhirnya membuat Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta ini memenuhi panggilan KPK. Anak buah Anies sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut. Pemanggilan Anies Baswedan seperti yang sudah diberitakan sebagai kebutuhan penyidik untuk menggali lebih dalam atas kasus tersebut. Anies yang kapasitasnya sebagai gubernur dan mantan bos tentu mengetahui awal mula sebelum kasus tersebut berubah menjadi masalah. Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi sudah lebih dulu tiba. Dia juga akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Pemeriksaan keduanya berkaitan dengan tersangka mantan Dirut Perumda Saranajaya, Yuri Cornelis Pinontoan atau YRC. PLT juru bicara KPK Ali Fikri belum bicara banyak mengenai peran dari Anies maupun Prasetyo untuk perkara ini. Masyarakat akhirnya harus sabar menunggu hasil penyidikan. Dan tak dapat dipungkiri, mata publik tentu tertuju kepada seorang Anies Baswedan, sosok yang disebut-sebut selama ini sebagai representasi lawan politik pemerintah. Terdengar aneh memang karena Anies sendiri secara sistem adalah orang pemerintah jika mengacu kepada jabatannya yang sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tapi publik melihatnya secara general, terlebih sosok Anies yang lebih dekat ke kelompok konservatif selama ini semakin mengukuhkan persepsi tersebut. Nah, pertanyaannya tentu apakah Anies Baswedan terlibat dalam pengadaan lahan Munjul tersebut? Ini menarik mengingat lahan Munjul Jakarta Timur tersebut sedianya akan dibangun rumah susun atau rusun DP 0% sesuai janji kampanye Anies Sandi kala itu. Lantas dalam perkembangannya, lahan Munjul ini melahirkan banyak masalah. Selain soal korupsi yang membelit, juga kajian soal lahan yang amburadul. Lahan seluas 4,2 hektar di Munjul itu dibeli Saranajaya itu disebut hendak digunakan untuk membangun rumah susun DP 0 rupiah. Namun lahan itu berada di zona hijau sehingga Pemprov DKI tak dapat mendirikan bangunan di lahan tersebut. Selain itu, tanah tersebut berada di sebelah lapangan terbang Wiladatika yang digunakan oleh pesawat kecil dan helikopter. Sebenarnya tanah ini untuk apa? Untuk rusun, rumah tapak, atau taman? Pak Anies menugaskan Saranajaya untuk membangun ribuan unit rusun DP 0 rupiah. Tapi mengapa membeli tanah hijau di dekat lapangan terbang? Tanya anggota fraksi PSI Eneng Meliana Sari dalam keterangan tertulisnya dalam suatu kesempatan. Anggota DPRD DKI itu merujuk pada lampiran peta tata ruang di Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 terkait rencana detail tata ruang dan perencanaan zonasi RDTRPZ. Berdasarkan peta tata ruang itu, sekitar 40% tanah yang dibeli Saranajaya berada di zona residensial R9. Koefisien dasar bangunan atau KDB di zona tersebut rendah dengan ketinggian maksimal gedung 3 lantai. Selanjutnya 60% lahan Munjul berada di zonasi hijau. Bahkan KPK sendiri menduga pembelian lahan di Munjul ini tidak melalui kajian dan juga ada permainan harga sehingga ditengarai kerugian negara mencapai 152,2 miliar. Jadi kalau ditanyakan apakah ada hubungannya dengan Anies Baswedan, ya sangat jelas ada. Terlepas apakah Gubernur DKI Jakarta ini ikut terlibat dalam permainan itu soal lain. Tapi kalau keterlibatan dari sisi teknis tentu ada. Sebab munculnya Munjul juga atas perintah Anies kepada Saranajaya untuk mencari lokasi lahan guna memuluskan proyek DP 0%. Jadi kalau anak buahnya menjadi tersangka KPK, lantas bagaimana dengan mantan bosnya tersebut? Tapi yang jelas, kedatangan Anies Baswedan ke KPK setidaknya telah membantah sinyalemen di luar sana jika Anies tidak akan dipanggil KPK. Saya rasa itu hanya rumor yang berusaha dibangun baik oleh para pendukung Anies atau sebaliknya, dengan berbagai macam alasannya seolah Anies itu kuat atau sosok the untouchables, sosok yang tak tersentuh dalam hal ini hukum. Saya kira terlalu berlebihan jika disematkan ke Anies. Pada akhirnya jika pihak penyidik ada bukti kuat sudah pasti akan melakukan tindakan tahapan selanjutnya, misal menjadi tersangka baru. Siapa yang akan membela Anies? Apakah PA212 yang sudah kepincut sosok Anies atau para bohir? Sudah pasti kelompok ini tak akan berani berulah hanya untuk membela Anies melalui peradilan jalanan seperti biasanya. Pemerintah saat ini amat kuat, so tunggu saja kabar selanjutnya. Anies akan keluar dengan senyum mengembang tapi batinnya tertekan karena hanya menunda momen atau berakhir tragis. Bagaimana menurut Anda? Mega sibuk mohon petunjuk, sahabat Ganjar deklarasi di 17 negara.
ditulis oleh Anto Cahaya di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Jika dilihat dari kacamata secara umum di Indonesia, kondisi perpolitikan di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini sejauh ini relatif terkendali. Kalau toh ada intrik baik itu yang datang dari oposisi maupun sesama kader di organisasi atau partai yang sama, masih dikatakan terbilang wajar. Ini tentu saja karena pemerintahan Jokowi berhasil membangun koalisi yang cukup gemuk di dalam pemerintahannya. Jika dilihat praktis hanya menyisakan dua partai, yaitu Partai Demokrat dan PKS di luar pemerintah. Karena berdasar jejak rekam kedua partai kecil kemungkinan akan dirangkul Jokowi, maka dibiarkan mereka menggonggong di luaran sana. Harus diakui, lobi serta diplomasi Jokowi patut diacungi jempol. Kondisi yang tercipta setidaknya memberikan kesempatan program-program atau kebijakan pemerintahan Jokowi yang pro kepada rakyat dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan yang berarti. Jika toh ada kritik di sana-sini, lumrah dalam sebuah negara demokrasi. Pilpres 2024 kurang dari 3 tahun jika kita hitung dari sekarang. Masih lumayan panjang, tapi secara simbolik partai sudah memperlihatkan gairahnya sejak beberapa bulan yang lalu. Meskipun kerap membantah dan bersembunyi di balik kata masih prematur bicara Pilpres. Mau tapi malu, malu tapi mau. Begitu kira-kira gambarannya. Nah, yang mencuri perhatian dari sekian sosok yang sering muncul di berbagai lembaga survei sebagai calon presiden di 2024 dan berkesempatan menggantikan Jokowi, salah satunya Ganjar Pranowo. Ganjar yang gubernur Jawa Tengah ini diketahui sebagai kader senior PDIP, partai dengan suara nasional tertinggi dan menjadi jawara setidaknya sejak kemunculan Jokowi. Ganjar sendiri oleh banyak pengamat dikatakan akan terganjal dan sulit menjadi salah satu kandidat atau yang maju sebagai calon presiden di 2024. Meski yang bersangkutan memiliki elektabilitas yang bagus, tapi rumor yang beredar mendapat hambatan di dalam partainya sendiri yang justru menginginkan anak Megawati, yaitu Puan Maharani, yang diharapkan maju sebagai calon presiden dari PDIP. Tapi bagi saya, politik itu sangat dinamis, apapun bisa terjadi dalam hitungan hari, jam, bahkan detik. Jika melihat fakta, tentu sebuah kerugian besar bagi PDIP dengan tidak menugaskan kader terbaiknya untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Jokowi yang sejauh ini sudah meletakkan dasar-dasar pembangunan. Ibarat kata Jokowi selama ini membangun jalan saling terhubung dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa bayangkan, jika aliran darah lancar, terhubung antara satu dengan yang lain, maka distribusi jauh lebih mudah dan hemat, bakal berdampak luar biasa untuk negara di masa yang akan datang. Mungkin bukan kita yang menikmati, tapi anak cucu nanti. Tapi jika kita salah memilih atau menentukan tokoh pengganti Jokowi dan ternyata hanya mengedepankan sisi ego dan tak mau melanjutkan program yang sudah ada, maka besar kemungkinan akan mundur kembali. Bisa sia-sia ribuan triliun yang sudah diinvestasikan untuk infrastruktur. Sebab sudah jamak kebanyakan ketika ganti pimpinan berganti pula kebijakan, begitu seterusnya. Alasannya masing-masing ingin dipandang sebagai pihak yang meninggalkan legasi. Muter-muter tak karuan hanya buang-buang anggaran, ujung-ujungnya uang rakyat dipermainkan. Lantas siapa pengganti Jokowi yang dinilai tepat dan cocok meneruskan program yang telah dibuat dan sudah berjalan tinggal meneruskan? Di Indonesia ini kalau hanya sekedar mencari orang pandai melimpah. Teorinya daki-daki tapi eksekusinya amburadul. Kita ini semestinya mencari sosok yang sudah habis dengan dirinya sendiri, meletakkan kepentingan rakyat di atas segalanya, dan amanah yang dia emban adalah ladang amal. Baru-baru tersiar kabar yang sebetulnya tidak terlalu mengejutkan juga, lantaran sejak beberapa bulan yang telah lalu, tren dukungan relawan kepada tokoh ini terbilang paling masif jika dibanding tokoh lainnya. Siapa lagi kalau bukan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Dalam rilisnya, salah satu nama organ yaitu sahabat Ganjar kembali melakukan deklarasi untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden atau capres 2024. Kali ini deklarasi diikuti relawan dari 17 negara. Deklarasi tersebut digelar daring dan diikuti dari berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri. Dalam acara tersebut, pembawa acara menyebutkan deklarasi sahabat Ganjar dari luar negeri diikuti dari Hong Kong, Macau, Jepang, Taiwan, Inggris, Singapura, Italia, Belanda, Malaysia, Arab Saudi, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Austria, Spanyol, Uni Emirat Arab, dan Perancis.
Sekjen Relawan Sahabat Ganjar, Aloysius Jaka dalam acara tersebut mengatakan Sahabat Ganjar diawali dengan deklarasi di Yogyakarta 29 Juni 2021 lalu. Kemudian 8 Agustus 2021 dilakukan deklarasi di Bali, lalu berlanjut untuk 34 provinsi. Dalam acara itu juga dilakukan pelantikan kepengurusan Sahabat Ganjar di 34 DPW dan 140 DPC di seluruh Indonesia secara daring. Lantas apa tanggapan PDIP selaku partainya Ganjar? Melalui Sekjen PDIP, Hasto Kristianto beberapa hari sebelumnya mengatakan bahwa yang menentukan calon presiden dari PDIP adalah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dan di kesempatan yang sama, Sekjen PDIP ini mengatakan Megawati akan memilih berdasarkan suara atau kehendak rakyat. Hasto Kristianto mengatakan bahwa penentuan sosok calon presiden untuk 2024 adalah hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Salah satunya dengan berkontemplasi, memohon petunjuk Tuhan. Seluruh kader meyakini Megawati akan memilih pemimpin nasional melalui kontemplasi, pemimpin yang mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan banyak aspek strategis. Nah, kira-kira Tuhan akan memberikan petunjuk dan merujuk ke siapa? Hanya Megawati yang mengetahui. Jadi tunggu saja, beliau masih sibuk. Bagaimana menurut Anda?